Baik, selamat siang semuanya hadirin dan penonton. Selamat siang juga kami ucapkan kepada Bu Heni dalam pengerjaan mata kuliah Praktikum Konseling Karir. Kali ini kami akan membahas tentang analisa kebutuhan, tentang judul angket kami yaitu hubungan antara kepercayaan diri dan pengambilan keputusan karir pada siswa kelas 12 IPS SMA Caritas Jakarta. Baik. Nah, jadi kali ini kami berdua bersama saya, Kaisar Immanuel, dan teman saya, Bruder Benedictus, akan menjelaskan dan memaparkan materi serta kebutuhan-kebutuhan yang kami lakukan terhadap, maksud kami selama acara ini. Baik, selanjutnya, Bruder. Oke, baik. Selanjutnya ini berkaitan dengan alasan pemilihan tema. Alasan kenapa kami memilih tema ini. Jadi di sini ada dari Hadayani Hayadin dalam Islamadi Dina dan Yulianti 2016 itu menunjukkan bahwa sebesar 64,25% siswa-siswi SMA, MA, dan SMK belum memiliki keputusan yang jelas mengenai profesi yang akan diambilnya. Jadi dari sinilah kami akhirnya tertarik untuk memilih tema ini, karena tentunya akan sangat membantu bagi siswa-siswi. Nah, dengan memilih tema ini kami berharap supaya dapat membimbing serta mengarahkan peserta didik untuk mencapai keputusan karir yang terbaik sesuai dengan pilihannya tentunya. Lalu kemudian agar peserta didik ini dapat menjalani perjalanan dalam bidang karir dengan senang dan tidak terbebani oleh tekanan dari sosial maupun dari keluarga. Jadi itu yang membuat kami akhirnya memilih tema ini, karena bagi kami itu sangat penting bagi siswa-siswi untuk bisa memilih karir dengan baik dan terbaik, dan juga bisa beradaptasi di dalam lingkungan sosial maupun keluarga. Lalu selanjutnya, Baik, selanjutnya ini kami merancang asesmen kebutuhan. Jadi sasaran yang kami gunakan itu adalah siswa kelas 12 IPS SMA Caritas Jakarta yang berjumlah 37 anak. Jadi alat pengumpulan data yang kami gunakan adalah berbentuk angket atau kuesioner, dan kami menggunakan dua variabel di sini. Yang variabel pertama adalah variabel kepercayaan diri yang berjumlah 16 pernyataan, dan variabel keputusan karir yang berjumlah 16 pernyataan. Baik. Selanjutnya, Bruder. Baik. Ini dia Bu Heni dan teman-teman semuanya yang menyaksikan. Kami menampilkan hasil asesmen kebutuhan. Bila kita melihat dari tabel 1, ini kita melakukan klasifikasi variabel kepercayaan diri. Total sebanyak 37 anak kelas 12 SMA Caritas Jakarta tergolong dalam klasifikasi yang bagus ya, teman-teman. Jadi kelompok skor 48 sampai 64 kita kategorikan dalam klasifikasi tinggi. Terdapat 20 anak teman-teman semuanya ya yang memiliki kepercayaan diri termasuk tinggi dengan persentase 54,05%. Selanjutnya yang memiliki klasifikasi sedang dengan rentang skor 32 sampai 47 terdapat 17 anak dengan presentasi 45,95%. Dan tidak ada sama sekali anak yang memiliki klasifikasi rendah dalam kepercayaan diri, dibuktikan dengan anak-anak memilih dengan tinggi dan sedang. Nah, ini komponen-komponennya teman-teman, ada cinta diri, komponen pemahaman diri, dan komponen tujuan yang jelas, serta komponen berpikir positif. Nah, total kalau kita jumlahin semuanya, total skor rata-rata komponen itu 112, teman-teman. Nah, komponen yang memiliki nilai skor tertinggi itu adalah pemahaman diri, dan sedangkan komponen yang memiliki nilai terendah itu adalah skor rata-ratanya tujuan yang jelas. Jadi kebanyakan anak-anak di sini sudah mengerti tentang
pemahaman diri mereka sudah mengenal diri mereka lebih baik, namun hanya saja mereka masih sedikit terkendala atau terhambat dengan di dalamnya tujuan yang jelas, seperti itu. Baik, selanjutnya Bruder. Nah, baik teman-teman, kita masuk ke variabel yang kedua, yaitu klasifikasi variabel keputusan karir. Kalau tadi kita ngebahas tentang kepercayaan diri, sekarang kita ngebahas tentang variabel yang kedua, yaitu keputusan karir. Nah, kita juga mengkategorikan itu dalam 3 klasifikasi, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Nah, ini lebih baik lagi teman-teman, karena dari 37 anak, terdapat 28 anak yang memiliki klasifikasi tinggi dalam keputusan karir, yang berpresentase 75,67%, sedangkan klasifikasi sedangnya itu ada 9 yang berpresentase 24,33%. Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan anak-anak dari kelas 12 IPS di SMA Caritas sudah memiliki keputusan karir dan sudah menetapkannya dan sudah mengerti tentang arahnya mereka mau kemana. Nah, selanjutnya teman-teman, kita melihat ini ada beberapa komponen. Total skor rata-ratanya itu 114,625, dan yang paling tinggi teman-teman per komponen kalau kita bisa melihatnya di sini itu adalah pengalaman belajar. Jadi pengalaman belajar instrumental dan pengalaman belajar asosiatif dari anak-anak Caritas sudah lumayan bagus. Dan tapi yang mungkin yang masih menjadi nilai yang terendah di sini adalah keterampilan menghadapi tugas. Jadi terhadap standar kinerja dan klarifikasi nilai teman-teman ya di sini Caritas sudah baik, tetapi jika dibandingkan dengan hal lainnya itu lebih rendah. Dan pertanyaan selanjutnya, apabila kan kita ngomongin hubungan, jadi berhubungan nggak sih kepercayaan diri dengan keputusan karir? Hasilnya ada berhubungan positif. Jadi karena kepercayaan dirinya baik, kepercayaannya tinggi, dan itu juga menyebabkan salah satu faktor untuk keputusan karirnya juga menjadi tinggi dan menjadi baik. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, Bruder. Baik, setelah kita melihat tadi dari pembahasan tadi tentang hasil asesmen kebutuhan, maka dapat kita lihat di sini hasil analisis kebutuhan. Yang pertama itu ya kepercayaan diri. Jadi dari angket dan kemudian hasil asesmen kebutuhan ini, kami dapat memberikan hasil analisis kebutuhan kepercayaan ini sebagai berikut. Hasil perhitungan rentang skor untuk mengklasifikasikan variabel kepercayaan diri didapatkan bahwa kepercayaan diri pada peserta didik SMA Caritas kelas 12 di tabel 1 antara lain frekuensi peserta didik yang masuk dalam kelompok skor kategori tinggi yaitu 20 orang dengan persentase sebesar 54,05%, dan frekuensi peserta didik yang masuk dalam kategori sedang adalah 17 orang dengan persentase sebesar 45,95%, serta peserta didik SMA Caritas kelas 12 tidak memiliki kepercayaan diri dalam kategori yang rendah. Jadi ada kategori tinggi, sedang, sedangkan yang rendah itu dikatakan di sini bahwa tidak memiliki kepercayaan diri dalam kategori yang rendah. Jadi lumayan bagus ya untuk siswa-siswi ini. Lalu kemudian dikatakan bahwa komponen kepercayaan diri yang memiliki skor di atas rata-rata adalah cinta diri, pemahaman diri, dan berpikir positif. Itu yang berkaitan dengan kepercayaan diri yang dimiliki oleh siswa-siswi kelas 12 Caritas. Lalu yang berikutnya kita melihat hasil analisis kebutuhan keputusan karir. Di sini dikatakan bahwa hasil perhitungan rentang skor untuk mengklasifikasikan variabel keputusan karir didapatkan bahwa kepercayaan diri pada peserta didik SMA Caritas kelas 12 di tabel 3 antara lain frekuensi peserta didik yang masuk dalam kelompok skor kategori tinggi
yaitu 28 orang dengan persentase sebesar 75,67% dan frekuensi peserta didik yang masuk dalam kategori sedang adalah 9 orang dengan persentase sebesar 24,33%, serta peserta didik SMA Caritas kelas 12 tidak memiliki keputusan karir dalam kategori yang rendah. Jadi dalam kategori yang rendah tidak ditemukan di siswa-siswi kelas 12 Caritas ini, SMA Caritas ini. Maka komponen keputusan karir yang memiliki skor di antara rata-rata adalah kondisi lingkungan dan pengalaman belajar. Itu teman-teman. Lalu itu yang bisa kami bagikan sebagai hasil dari kerja kelompok kami yang berkaitan dengan tema kami tadi untuk mengetahui hubungan antara kepercayaan diri dan keputusan karir itu. Nah, demikian presentasi kami yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Bu Heni.